Halo semuanya, bertemu lagi dengan saya Alvin Sebastian pada segmen Science Fact. Teman-teman semuanya, mendaki gunung sudah menjadi salah satu hobi bagi kaum milenial pada saat ini. Bukan hanya anak muda, orang tua pun juga gemar untuk melakukan hal tersebut. Ketika hari libur tiba, ketika akhir pekan tiba, banyak di antara mereka yang menghabiskan waktu dan juga menghibur diri mereka dengan mendaki gunung. Akan tetapi pernah tidak kalian merasakan? Untuk kita yang terbiasa tinggal di daerah dataran rendah, di daerah perkotaan misalnya, kemudian berkunjung ke daerah dataran tinggi, ketika mendaki gunung misalnya, terkadang ada hal-hal yang tidak nyaman yang kita rasakan di dalam tubuh kita, seperti sesak nafas, mual, pusing, dan lain sebagainya. Nah, hal ini disebut sebagai hypoxia symptoms, yaitu suatu kondisi sindrom kekurangan oksigen pada jaringan-jaringan di dalam tubuh kita. Dan hal ini wajar terjadi apabila kita yang terbiasa tinggal di daerah dataran rendah, kemudian berkunjung ke daerah dataran tinggi. Nah, mengapa hal ini bisa terjadi? Memang benar, kadar oksigen pada dataran tinggi jauh lebih rendah dibandingkan kadar oksigen pada daerah dataran rendah. Akan tetapi, mengapa kondisi hypoxia symptoms ini hanya terjadi bagi mereka yang tidak terbiasa tinggal di daerah dataran tinggi? Dan kondisi ini tidak akan terjadi pada mereka yang memang tinggal di daerah dataran tinggi. Nah, kondisi hypoxia symptoms ini dapat dijelaskan berdasarkan reaksi pengikatan gas oksigen oleh hemoglobin di dalam tubuh manusia. Nah, hemoglobin itu sendiri merupakan protein yang terdapat di dalam sel darah merah yang bertugas untuk mengikat dan juga menghantarkan oksigen ke seluruh jaringan tubuh manusia. Gas oksigen yang kita hirup masuk ke dalam tubuh kita nantinya akan diikat oleh hemoglobin menghasilkan oksihemoglobin. Nah, oksihemoglobin atau HbO2 inilah yang berperan dalam menghantarkan oksigen ke seluruh jaringan tubuh manusia. Reaksi pengikatan gas oksigen oleh hemoglobin merupakan reaksi kesetimbangan, yang artinya reaksi yang terjadi bisa berjalan ke arah kanan di mana Hb dengan O2 bereaksi membentuk HbO2, dan juga reaksi juga bisa berjalan ke arah kiri di mana HbO2 juga bisa terurai kembali menjadi Hb dan juga O2. Berdasarkan asas leketa liar, apabila suatu sistem atau suatu reaksi telah mencapai keadaan setimbang, kemudian terjadi penurunan konsentrasi pada salah satu zat yang terlibat dalam reaksi, maka reaksi akan berjalan menuju ke arah zat yang mengalami penurunan konsentrasi. Nah, pada daerah pegunungan atau pada daerah dataran tinggi, kadar oksigennya jauh lebih rendah dibandingkan kadar oksigen pada daerah dataran rendah atau pada daerah perkotaan. Nah, hal ini mengakibatkan ketika kita mendaki gunung, ketika kita berkunjung ke daerah dataran tinggi, kadar oksigen di dalam tubuh kita akan mengalami penurunan, sehingga mengakibatkan reaksi antara hemoglobin dengan gas oksigen menghasilkan HbO2, reaksinya berjalan ke arah kiri karena O2 mengalami penurunan konsentrasi dan reaksi menuju ke arah zat yang mengalami penurunan konsentrasi. Nah, hal ini berakibat produksi hemoglobin atau HbO2 dalam tubuh manusia mengalami penurunan, sehingga proses penghantaran gas oksigen oleh oksihemoglobin ke seluruh jaringan tubuh manusia pun terhambat. Nah, inilah yang mengakibatkan kenapa ketika kita mendaki gunung, terkadang kita merasakan mual, pusing, dan lain sebagainya. Ini disebabkan karena proses penghantaran oksigen ke seluruh jaringan tubuh manusia mengalami gangguan. Nah, untungnya, tubuh kita punya mekanisme tersendiri untuk dapat bertahan pada kondisi tersebut. Kondisi ini dapat diatasi tubuh manusia dengan cara meningkatkan kadar hemoglobin sebanyak-banyaknya. Nah, kembali lagi ke asas leketa liar, berbeda dengan yang sebelumnya, apabila suatu sistem atau suatu reaksi telah mencapai keadaan setimbang, kemudian terjadi peningkatan konsentrasi pada salah satu zat yang terlibat di dalam reaksi, maka reaksi kesetimbangan akan berjalan dari arah zat yang mengalami peningkatan konsentrasinya. Nah, artinya apabila kadar hemoglobin meningkat, maka reaksi kesetimbangan akan berjalan ke arah kanan, sehingga produksi oksihemoglobin atau HbO2 pun kembali meningkat, sehingga proses penghantaran oksigen ke seluruh jaringan tubuh manusia pun bisa kembali normal. Nah, oleh karena itu, mengapa ketika kita mendaki gunung, akan ada banyak pos-pos yang kita temukan? Selain untuk beristirahat, tujuannya adalah agar tubuh para pendaki dapat beradaptasi secara perlahan-lahan terhadap perubahan di lingkungan sekitarnya. Nah, hal ini juga yang dapat menjelaskan mengapa kondisi hypoxia symptoms ini tidak terjadi untuk mereka yang memang terbiasa tinggal di daerah dataran tinggi. Ya, jawabannya karena kadar hemoglobin untuk mereka yang tinggal di daerah dataran tinggi jauh lebih tinggi dibandingkan kadar hemoglobin untuk mereka yang biasanya tinggal di daerah dataran rendah atau pada daerah perkotaan. Oke, demikian informasi yang dapat saya bagikan, kiranya dapat bermanfaat bagi kita semua. Sekian dari saya, Alvin Sebastian. The more you learn, the more you know, the more you grow. Thank you.